Halo, saya Alvero, mahasiswa bioteknologi Universitas Esa Unggul. Dan di video ini saya akan kembali menjelaskan terkait dengan bioteknologi, tapi dalam bidang kesehatan. Nah, kebetulan video ini saya buat dalam rangka UAS mata kuliah Nutrigenomics, tapi karena topiknya penting, jadi saya eh, kemas demikian rupa agar bisa dipahami oleh semua orang. Jadi di sini saya akan membicarakan tentang salah satu gen yang berperan sangat penting dalam kesehatan. Jadi kalau misalkan ada yang menonton video saya tahun lalu, itu saya membahas bagaimana implementasi dari rukun Islam untuk meregulasi gen-gen penting untuk kesehatan. Nah, gennya itu adalah ini, FOXO3. Jadi FOXO3 atau FOXO3 ini sebetulnya adalah gen yang bisa menginduksi atau memicu gen-gen sehat lainnya untuk aktif. Oleh karena itu sebetulnya sering sekali disebut FOXO3 ini adalah satu gen yang bisa memperpanjang umur begitu. Dan bagaimana selengkapnya kita bisa cek di slide-slide berikutnya. Baik, di sini saya ingin menjelaskan sedikit konsep dasar, barangkali teman-teman baru bergabung dengan konten-konten bioteknologi. Jadi setiap manusia itu memiliki material genetik dalam tubuhnya. Dan dalam hal ini material genetik itu adalah DNA. DNA itu adalah serangkaian informasi yang akan diturunkan dari orang tua ke anaknya, yang mana informasi itu terkemas dalam bentuk gen. Nah, gen-gen di sinilah nanti yang terkait dengan makanan yang kita konsumsi sebetulnya. Itulah yang disebut dengan nutrigenetics. Jadi kalau nutrigenetics itu adalah bagaimana gen mempengaruhi makanan, atau maksudnya gen kira-kira dari gen yang sudah kita punya ini kira-kira makanan apa sih yang cocok untuk kita begitu. Itu adalah pendekatan nutrigenetics. Dan ada juga nanti pendekatan nutrigenomics, di mana makanan yang kita konsumsi itu akan menentukan behavior atau sifat-sifat atau ekspresi dari gen kita. Nah, jadi yang ingin saya paparkan di sini itu adalah bagian nutrigenomics. Jadi bagaimana makanan itu akan mempengaruhi regulasi dari gen-gen di tubuh kita. Ya, selanjutnya di sini akan saya jelaskan atau saya perkenalkan dulu tentang FOXO3. Jadi FOXO3 ini dia adalah, kalau bahasa kitanya dia adalah transcription factor. Jadi salah satu protein yang berperan dalam mengaktifasi proses transkripsi, di mana transkripsi itu adalah proses untuk mengubah dari DNA itu menjadi RNA sebagai agen informatif sementara begitu ya. Dan itu sangat penting karena nantinya mRNA inilah yang akan diubah menjadi protein yang akan menjadi fungsional bagi tubuh kita. Nah, peran dari FOXO3 ini dia dapat mengaktifasi atau meregulasi gen-gen terkait proses-proses yang sudah tertera di layar. Misalkan ada glucogenesis, DNA repair, cell cycle arrest, stem cell homeostasis, dan lain-lain. Nah, fungsi-fungsi inilah yang dirangkum oleh peneliti-peneliti di bidang nutrigenomics, dan mereka menyebutnya sebagai longevity. Jadi berperan untuk memperpanjang umur. Jadi di sini sebetulnya umur biologis ya. Jadi katakanlah kita sudah umurnya tua, tapi secara biologis kita masih kayak umur muda gitu. Jadi perannya ke arah sana fungsi FOXO3 ini secara umum. Nah, kebetulan karena tadi saya katakan FOXO3 itu, ini adalah list-list gen yang diregulasi oleh FOXO3. Kita lihat terkait fungsi metabolisme, ada seperti tertera, kemudian proteostasis, intercellular signaling, dan banyak lagi. Ini adalah contoh gen-gen yang diregulasi oleh FOXO3. Seperti saya sudah bilang tadi, lumayan banyak gennya, makanya menurut saya ini adalah inti dari mata kuliah nutrigenomics, bagaimana satu gen ini sangat dahsyat dan dipengaruhi oleh makanan-makanan yang nanti saya akan jelaskan, 3 makanan penting yang akan mengaktifasi gen ini, dan juga satu terapi yang bisa juga membantu mengaktifkan gen ini. Ya, sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana FOXO3 ini sebetulnya adalah transcription factor. Jadi gen FOXO3 ini nanti akan ditranslasi menjadi suatu protein yang fungsinya itu akan meregulasi gen-gen penting, yang mana dia itu berperan sebagai transcription factor. Jadi akan binding pada DNA dan pada situs operatornya gitu ya. Nah, nanti kalau misalkan ada FOXO3 ini, apabila dia hadir di sini, dia akan memungkinkan target gene untuk tertranslasi begitu ya. Tapi ketika tidak ada, maka target gene tidak akan bisa tertranslasi karena tidak ada indusernya, tidak ada pemancingnya di sini untuk dia bertranslasi. Nah, kira-kira bagaimana sih si FOXO3 ini dari mulai dia gen, kok bisa dia menjadi protein yang sangat fungsional gitu. Ya, seperti konsep dasarnya, jadi suatu gen itu harus terekspresi dulu, dia harus terekspresi, harus diaktifasi dulu, sehingga menjadi FOXO3. Nah, FOXO3 ini nanti bagaimana dia bisa menjadi suatu transcription factor, itu akan dipengaruhi oleh sel signaling.
Ya, jadi ada suatu ada suatu mekanisme dalam sel di mana ketika dia ada suatu sinyal yang menyuruh, oh, oke, FOXO3 silakan kamu melakukan ini, maka dia akan melakukan itu. Ya, jadi di sini ada suatu pathway kita menyebutnya bagaimana ketika tidak ada insulin atau growth factor yang binding atau menempel pada reseptor, maka FOXO3 ini posisinya ada dalam nukleus dan dia akan meregulasi gen-gen. Misalnya dia akan memungkinkan gen untuk ditranskripsi dan translasikan gitu ya. Nah, jadi di sini ada suatu pathway di mana ketika tidak ada growth factor atau insulin, maka enzim-enzim ini atau ini adalah suatu protein kinase yang kita sebutnya. Dia tidak akan bekerja untuk mengangkat si FOXO3 ini, jadi FOXO3 bisa dengan bebas meregulasi gen. Tapi ketika ada insulin atau growth factor, maka terjadi suatu signaling yang melibatkan protein-protein ini, misalkan PI3K, PDK1, AKT, dan dia akan memicu fosforilasi dari FOXO. Jadi fosforilasi itu dia ada fosfatnya, dan jadi itu akan menyebabkan si FOXO3 ini yang tadinya ada di nukleus, dia menjadi keluar, dan target gene tidak bisa berjalan di sini. Jadi regulasi konsep dasarnya seperti itu untuk regulasi FOXO. Nah, ketika kita memahami ini, maka kita ambil contoh regulasi seperti apa yang dilakukan yang langsung aplikatifnya begitu ya. Di sini saya coba ambil contoh tentang respon terhadap stres stimuli. Jadi terkait longevity atau panjang umur, memang stres itu sangat mempengaruhi karena dia akan menjadi pemicu banyak sekali perubahan-perubahan genetik, kemudian juga induksi berbagai macam hormon yang sifatnya itu mungkin bagi tubuh kurang baik gitu ya. Maka di sini FOXO3 berperan sebagai mungkin penangkal stres, atau dia akan menciptakan suatu sifat stress resistance gitu ya. Jadi kalau misalkan konsep dasar tadi yang atas, tanpa adanya growth factor FOXO3 bekerja, tapi dengan adanya growth factor FOXO3 difosforilasi dan dia akan keluar dari nukleus. Ini bagaimana dengan stress stimuli? Jadi stress stimuli ini bisa berupa apapun ya. Tapi dia akan mengaktifasi suatu protein yang bernama JNK di sini, dan dia akan dia akan coba menfosforilasi juga si FOXO3, tapi sifatnya ini beda. Kalau misalkan tadi dengan growth factor dia akan keluar, tapi justru dengan JNK ini yang terjadi di luar, dia akan masuk ke dalam. Jadi stress stimuli akan membuat FOXO3 ini bekerja untuk mengekspresikan target gene gitu ya. Nah, begitu juga dengan kalau misalkan ada stress stimuli dan growth factor. Ternyata walaupun difosforilasi oleh growth factor, fosforilasi yang dilakukan oleh JNK itu akan melepaskan si protein 1433. Jadi inilah yang tadi membuat dia itu keluar, dia ada binding gitu ya proteinnya, dan ini terlepas dan dia bisa masuk lagi sehingga target genes bisa terekspresi gitu ya. Nah, ini adalah bagaimana contoh si FOXO3 ini meregulasikan stres dalam tubuh kita, terutama dalam tingkat sel. Makanya nanti saya akan coba kasih tips gitu ya bagaimana perlakuan stres yang singkat itu sebetulnya bisa menstimulasi si FOXO3 ini ya, pakai terapi begitu. Nah, kemudian ini untuk contoh yang stres. Selanjutnya terkait longevity, saya juga ingin memperkenalkan teman-teman tentang stem cell. Jadi stem cell ini adalah suatu sel yang menurut saya unik karena dia adalah sel yang belum terspesialisasi, tapi dia akan terspesialisasi tergantung dengan kondisi lingkungannya. Jadi dia adalah misalkan stem cell yang hematopoietik gitu ya, dia akan mengubah dirinya menjadi berbagai macam sel darah sesuai kebutuhan. Tapi dia state awalnya itu adalah stem cell. Ketika dibutuhkan menjadi red blood cell, dia akan berubah menjadi red blood cell dan lain-lain. Untuk itu saya rasa ada dua prinsip penting dalam stem cell. Jadi dia harus bisa memaintain dirinya untuk bagaimana agar jumlahnya tetap stabil, dan juga dia harus memiliki kemampuan bagaimana dia membelah menjadi sel yang lainnya. Nah, maintenance semua itu ternyata diatur oleh berbagai macam gen. Dan menariknya, gen-gen yang mengatur semua itu ternyata diregulasi juga oleh FOXO3, atau di sini secara umum FOXO gitu ya. Nah, jadi yang menarik di sini bagi saya adalah itu. Dan di sini saya akan mengambil contoh dari neural stem cell ya, bagaimana FOXO3 ini bisa mempengaruhi kinerja dari neural stem cell. Oke, kurang lebih pathway-nya seperti ini. Jadi dalam neural stem cell itu istilahnya ada semacam proses untuk menjaga kestabilan selnya itu ya. Ada istilah homeostasis dan juga menjaga agar dia tetap redox balance gitu. Nah, di sini ada suatu pathway yang ingin saya ceritakan. Jadi di sini ada satu peneliti yang mencoba bagaimana sih ketika sistem sel itu memiliki FOXO3 dan juga di knock out FOXO3-nya, ditiadakan gitu. Nah, ini dalam keadaan normal state, bagaimana sel itu memiliki FOXO3, dia akan mempengaruhi berbagai macam
aktivitas. Misalkan FOXO3 ini akan meregulasi atau mengaktifkan enzim PPP ini atau protein PPP yang bisa berperan dalam merepresi ROS. ROS ini adalah reaktif oksigen spesies, gitu ya. Dia sebetulnya tidak baik bagi tubuh, dia diproduksi oleh mitokondria ketika dalam keadaan stres bisa, gitu salah satunya. Nah, jadi ada berbagai macam faktor yang merepresi ROS sehingga semuanya berjalan dengan lancar. Misalkan kayak glucose intake berjalan dengan lancar, kemudian glutamin intake juga berjalan dengan lancar, cycle ini berjalan dengan lancar, dan ini semua dipengaruhi oleh FOXO3 pada awalnya, karena dia adalah regulator bagaimana gen-gen yang menyandi PPP dan juga GSH GLS ini terekspresi. Karena kehadiran atau adanya FOXO3 semuanya berjalan dengan lancar. Ini akan membantu maintenance dari stem cell tadi. Tapi ketika FOXO-nya di knock out, tidak ada FOXO, maka inilah yang terjadi. PPP ini menurun, kadarnya, kemudian juga PKM2 ini menurun, semuanya rata-rata menurun, dan reaktif oksigen spesiesnya malah naik. Gitu ya. Dan ini apa? Membuat merepresi PKM2 ini yang mana berperan langsung pada siklus misalnya. Kemudian juga akan mengakibatkan suatu senyawa lain yang dibutuhkan, ternyata ada GSSG yang diperlukan juga untuk GSH ini juga menurun. Tidak ada tidak ada kerjasama lagi di antara protein-protein ini dikarenakan kandungan ROS yang tinggi dan juga tidak ada FOXO3 gitu. Akhirnya apa? Glucose intake-nya terhambat, cycle-nya terhambat, glutamin intake-nya terhambat, artinya sel tidak berjalan dengan sebagaimana mestinya. Makanya itulah salah satu contoh betapa kerennya begitu ya si FOXO3 ini dalam meregulasi berbagai macam stem cell, dan salah satunya adalah neural stem cell gitu. Oke, kemudian selanjutnya ya, kita sudah tahu secara singkat saja sebetulnya bagaimana si FOXO3 ini mampu meregulasi berbagai ekspresi gen yang sangat penting bagi kesehatan kita, karena dia meregulasi berbagai macam kinerja-kinerja sel seperti DNA repair dan lain-lain, itu diatur oleh FOXO3. Nah, di sini saya ingin fokus pada aktivasi FOXO3. Kalau misalkan ada FOXO3, dia bisa meregulasi, tapi kalau tidak ada, nah kayak tadi kejadiannya gitu ya, dia sel-sel mungkin tidak akan berjalan dengan baik. Maka itu peneliti-peneliti dari nutrigenomik banyak sekali yang mencoba-coba berbagai macam perlakuan bagaimana agar FOXO3 ini aktif gitu ya. Jadi di sini juga, nah ini nutrigenomiknya sebenarnya di sini. Jadi nutrigenomiknya adalah bagaimana konsumsi yang kita makan itu mempengaruhi FOXO3-nya dulu. Ketika FOXO3-nya aktif, maka FOXO3 akan menjadi regulator untuk gen-gen lain. Jadi alurnya seperti itu. Makanan mengaktifasi FOXO3, maka FOXO3 akan mengaktifasi gen-gen lainnya. Jadi saya akan fokus di sini bagaimana mengaktifasi FOXO3. Saya mengambil penelitian pertama dari Li Chi Nguyen ini et al. Dan teman-temannya. Bagaimana quercetin. Ya, jadi quercetin ya, namanya quercetin ini suatu senyawa yang mirip seperti flavonoid gitu. Dia bisa didapat dari berbagai macam sayuran dan buah-buahan, yang mana dia akan menginduksi FOXO3 ini. Aktivitas FOXO3 untuk cell cycle arrest, kemudian juga breast cancer untuk menangkal breast cancer gitu ya. Nah, jadi yang ingin saya highlight di sini pertama adalah bagaimana dia mengaktifasi si FOXO3 ini melalui pendekatan analisis ekspresi gen dengan PCR, ternyata memang ada ekspresinya, kemudian juga dilihat bagaimana perannya untuk cell cycle arrest, dan melakukan assay juga untuk pengujian cancer apakah bisa atau tidak. Ternyata memang bisa, dan ini salah satu senyawa juga yang di-highlight oleh peneliti nutrigenomics bagaimana untuk mengaktifkan FOXO3 ini. Quercetin sangat penting, dan sekali lagi dia ini terdapat pada makanan-makanan seperti yang paling sering di-highlight itu apel dan bawang gitu ya, bawang bombay. Itu yang paling sering diangkat di sini. Nah, jadi itu poin yang pertama, makanan yang pertama. Kemudian yang kedua juga ada lagi tentang polyphenol epigalactosia. Ini disingkat sebagai EGCG biasanya, kalau nggak salah disingkat sebagai EGCG. Ini juga salah satu senyawa yang di-highlight yang biasanya terkandung dalam kandungan green tea atau teh, yang bisa mengaktifasi juga FOXO3 di sini. Nah, kita juga bisa melihat kalau misalkan di sini ketika diberi perlakuan teh ada protein FOXO3 yang terbaca dalam Western blot. Artinya memang si green tea ini adalah salah satu minuman begitu ya yang bisa menginduksi atau mengaktifasi FOXO3 ini. Jadi tadi udah 3 makanannya, ada yang mengandung
quercetin tadi, dan terutama adalah apel dan juga bawang-bawangan atau bawang bombay. Kemudian yang kedua adalah teh. Nah, itu dari segi makanan ya. Kemudian ada juga yang menarik di sini adalah dari segi terapi atau treatment gitu ya. Sebetulnya ini masuknya lebih kepada epigenetics ya, tapi karena memang nutrigenomics itu adalah basicnya epigenetics, jadi memang karena ini bagi saya penting, jadi saya harus sampaikan bahwa ternyata heat therapy itu juga mengaktifasi si FOXO3 tadi. Nah, kenapa saya bisa tahu demikian? Karena begini, ada penelitian yang mengatakan bahwa heat stress induce phosphorylation of FOXO3. Jadi FOXO3 itu kan dengan adanya fosforilasi dari heat stress, bukan heat stress, dari stress stimuli dia akan berfungsi begitu. Nah, di sini ternyata dicoba dengan heat stress. Ternyata betul ada fosforilasi yang terjadi di sini, kita bisa lihat gitu ya, dan semakin lama sebetulnya semakin baik fosforilasinya. Nah, kata kunci heat stress ini yang mungkin banyak diambil oleh para peneliti, dan juga di sini saya juga ambil bagaimana aplikasinya terhadap human. Ternyata memang benar, human yang diberikan perlakuan heat therapy dalam hal ini bisa seperti sauna, kemudian juga ya terapi-terapi menggunakan panas lainnya, dan sebetulnya nggak harus sauna sih, kayak misalkan kita melakukan exercise yang mana itu meningkatkan suhu tubuh, itu juga semacam heat stress. Itu salah satu statement dari Rhonda Patrick juga, salah satu peneliti dari nutrigenomics gitu ya. Jadi sauna ataupun exercise itu sama saja, sama-sama. Nah, ini adalah list gen yang teraktivasi dari heat therapy, salah satunya adalah FOXO1 dan juga FOXO3. Nah, jadi dari sini kita juga bisa mungkin mengambil bahwa perlakuan terapi seperti sauna dan juga exercise itu bisa, exercise dalam artian olahraga begitu ya, itu bisa mengaktifasi gen FOXO3. Oke, singkatnya mungkin seperti itu saja. Nah, langsung saja saya di sini ingin menyimpulkan supaya misalkan teman-teman yang dari luar biotek itu paham. Kita sudah berbicara tentang nutrigenetics dan nutrigenomics, terutama dalam hal ini adalah nutrigenomics, bagaimana makanan mampu mempengaruhi gen dalam tubuh kita, dan gen dalam tubuh kita itu akan melakukan suatu respon gitu ya untuk menciptakan tubuh yang lebih sehat lagi gitu. Nah, salah satu gen yang sangat penting adalah FOXO3 yang saya angkat di sini. Karena apa? Dia adalah gen yang menjadi protein transcription factor, di mana transcription factor ini akan sangat berpengaruh pada saat proses transkripsi, proses sekresi gen, di mana gen-gen lain yang dipengaruhi adalah gen-gen yang sangat penting, yang sangat terkait dengan gen panjang umur disebut oleh penelitinya gitu. Nah, salah satu contohnya adalah faktornya dalam stress stimuli, bagaimana dia membantu atau membuat tubuh kita ini menjadi stress resistance gitu. Kemudian juga dengan stem cell tadi kaitannya, bagaimana sel-sel yang sangat berperan, yang belum terspesialis dan sangat penting itu menjadi maintenance-nya sangat baik, itu juga dipengaruhi oleh FOXO3. Dan juga tadi lagi-lagi FOXO3 ini awalnya diinduksi atau diaktifasi oleh makanan seperti yang tinggi quercetin, kemudian juga EGCG tadi, dan juga heat stress. Jadi di sini saya coba ambil sedikit, misalkan kayak buah-buahan, sayuran, apel dan juga bawang, kemudian juga ada green tea atau teh, kemudian juga tadi ada sauna atau exercise. Gitu ya. Jadi itu bisa dicoba, barangkali bisa benar-benar mengimprove kualitas hidup kita untuk kedepannya. Itulah fungsi kita untuk memahami nutrigenomics ini. Baik, mungkin demikian saja yang bisa saya sampaikan. Silahkan kalau misalkan ada koreksi atau pertanyaan bisa ditulis di kolom komentar, dan sampai jumpa.